Dulu sudah 13 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya memang tinggalnya di Solo, kita tinggalnya di Jawa. Tapi orang Palembang? Iya, orang Palembang. Tinggal di merantau. Jawa itu merantau dengan suami. Di sana juga saya membina UKM tadinya Mbak Nadine. Tapi dalam hal apa pemberian modal seperti itu. Oh, pegawai kantoran Iya. mestinya. Oh, oke. Nah, kemudian ya qadarullah suami meninggal. Kita balik lagi ke Palembang. Saya mau buat sendiri, kebetulan karyawan tuh ada yang tukang tenun yang bisa tenun. Akhirnya lewat dia juga, gimana tuh? Oh ini benangnya ini Bu, benangnya pakannya segini, Iya. fungsinya segini, itu nanti warna ininya seperti Alhamdulillah ini. dia mau kan? berbagi ilmu. Iya, jadi lewat. Biasanya dulu orang-orang zaman nenek-nenek kita dulu memang bilang, oh songket jangan dicuci. Iya, Sekarang nggak aku bisa. masuk akal karena mungkin pada waktu itu kan sempat mengalami yang benangnya benang kawat. Iya benar. Benang kawat, benangnya tuh Terus keras ini dan juga berat kan kita nenun itu kan benangnya itu kan satu-satu kayak itu nanti kan kalau misalnya dicuci kan mengkerut. Iya gitu. Nah, Nah itu takut kayak gitu, itu. nyusut seperti itu kan. Terus kemudian satu lagi mungkin pewarnanya itu kalau dicuci bisa Iya benar. luntur ke Luntur. bagian samping. Kalau merah itu mesti luntur. Kayak gitu-gitu. Iya, Ini hasil dari rembusannya itu. Nanti dari rebus ini kan kayu tenggeran nih. Nah, ini kayu-kayu tinggi. Namanya itu. Nanti ini menghasilkan warna kuning seperti ini. Dikata tadi ini keripik coklat. Nanti ini direbus dulu. Nah, Rebusnya itu sampai berapa lama dia? Rebus itu ya ini misalnya kita mau 10 liter air. Jadi tapi pernah nggak ada yang belajar untuk melakukan pencelupaan gini? Iya Mbak, ini kemarin dari ITB kan ke sini. Jauh banget. Mereka ya dari ini. Dia itu dari apa ya? Seni rupa kok nggak salah. Ya. Tapi dia bagian kaitnya. Iya. Jadi mesen itu yang khusus warna alam. Tapi motif mereka sendiri mau motifnya gini Bu, motif anak muda. Motif bunga lotus, I see. bunga anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Minggu di bulan Desember 2025 Nadina Salim bersilaturahmi ke teman UMKM lainnya. Ini udah di Palembang. Minggu lalu kita di Muara ini. Hari ini kita di Palembang ke tempat Ibu Ramaini, owner dari Rumah Kain. Silakan Bu Amai. Bu Amai panggilnya Bu Amai kita. Diperkenalkan. Terima kasih Mbak Nadine. Saya sebagai UKM biasanya udah teman-teman udah ada yang kenal ya. Tapi mungkin di sini ada yang lain yang belum Ya kenal. mungkin kan ini nyampe keluar-luar. Iya. Jadi Rumah Kain adalah suatu UKM yang kita fokus pada produk pembuatan songket tapi dengan pewarna alami. Nah, yang utamanya saya belum membenarkan diri ya. Nama saya Ibu Ramaini ya, biasanya dipanggil Mbak Amai lah biasanya kalau teman-teman. Jadi panggilan sayang aja. Iya, Mbak Amai. Bu Amai ya Allah. Bu Amai ini di lokasinya ini kita di Lorong Pakjo. Iya, di Jalan Inspektur Marzuki Iya, nomor 221. Nanti kalau masuk dari Hotel Amaris itu nggak jauh lah, paling 300 meteran. Ya benar, patokannya dekat Hotel Amaris. Ini ya. Kalau yang di Palembang ya kan. Kalau sebenarnya di Google juga ada. Iya. Cari aja Rumah Kain ya, gitu kan. Ketemu mudah. Ya Mai cerita-cerita nih. Nah, ya Mai kan sudah menjadi pengusaha songket ya gitu ya. Sudah sejak kapan tuh ya Mai? Coba dong sharing-sharing. Ya pada awalnya kan Apakah memang udah dari generasi keturunan kedua, ketujuh gitu kan, atau memang baru? kayak turun temurun ya. Iya. Sebenarnya saya ya pemula lah kita ya. Dari dulu sudah 13 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya memang tinggalnya di Solo, kita tinggalnya di Jawa. Tapi orang Palembang. Iya, orang Palembang. Tinggal di Jawa itu merantau dengan suami. Di sana juga saya membina UKM tadinya Mbak Nadine. Tapi dalam hal apa pemberian modal seperti itu. Oh, pegawai kantoran mestinya. Oh, oke. Nah, kemudian ya qadarullah suami meninggal. Kita
kita balik lagi ke Palembang. Terus mikir sih apa ya yang kira-kira usaha yang bisa maju lah di Palembang ya. Tadinya kan Tahun berapa balik lagi ke Palembang? Nah iya. itu 2011. Nah. 2010, 2011 kita mulai ya. Itu yang 13 tahun yang Iya. lalu itu. Oh. Tadi pada saat itu apa yang kira-kira bisa jadi cuan lah ya, karena memang pada saat itu kita kan butuh untuk ekonomi Dan ya, sekolah untuk anak gitu ya. anak-anak gitu. Tadinya kan memang itu yang kita pikirkan, tapi lama kelamaan setelah berjuang awalnya ya kita maunya batik aja lah. Oh iya, karena yang udah Tadinya kenal ya, yang karena kenal dari batik Solo. dulu, batik Solo kita bawa. Terus saya juga cari nih Palembangnya apa ya dulu, jemputan dah. Ah. Nah terus blongsong pada saat itu tenun blongsong. Nah, kita perkenal tenun blongsong itu, tapi saya pada saat itu membuat busana dari tenun blongsong jadi itu. baju. Karena pada zaman itu kan belum banyak tuh yang blongsong dibuat baju. Katanya bahan semua seperti Iya, itu. iya. Nah, jadi saya itu mungkin pemula ya buat blongsong baju itu. Lama orang kenal lumayan tuh ya baju-baju itu, baju Tadi blongsong, sekitar 2000 baju-baju sudah berapa? jadi lah. 15 gitu kayak gitu. 2012, 2013 sudah mulai. Jadi kerjasama dengan pengrajin yang tenun blongsong. Iya. Nah, gitu. Jadi kita awal-awalnya beli-beli dulu buat baju, Ini terus buat bahan juga. Heeh. Terus lama-lama kan dulu tuh songket tuh mahal ya. Modalnya Sekarang kan- murah emangnya? Sekarang murah. modalnya itu loh, untuk modal itu kan harus banyak. Aduh, saya nggak ada modal segitu. Akhirnya karena teman-teman yang sudah kenal itu pinjem dah. Oh Pinjem iya, songket deh kalau oke mau oke oke. pameran. Dengan kepercayaan ya, Iya. menjalin kepercayaan. Jadi pinjem-pinjem dulu. Kebetulan kemarin itu kan dari Dinas Perindustrian kan kita diajak ke pameran keluar kota atau ke daerah-daerah. Nah, itu songket itu. Oh sudah Dibawa. sudah bekerja sama dengan dinas Iya, perindustrian dinas. juga pasti. Jadi awal-awal memang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian. Iya, ya. Karena kita kan UKM ya di bawah Iya. mereka pasti harus Dinas jadi koperasi kan itu juga. Jadi lewat mereka kan diajak pameran seperti itu. Nah itu macam minjem-minjem songket tadi, terus ada yang laku gitu kan, Iya. untuk modal. Iya. Akhirnya bisa buat sendiri. Saya mau buat sendiri. Kebetulan karyawan tuh ada yang tukang tenun yang bisa tenun. Akhirnya lewat dia juga. Ini gimana tuh? Oh ini benangnya ini Bu, benangnya pakannya segini, Iya. fungsinya segini, itu nanti warna ininya seperti Alhamdulillah ini. dia mau Nah, kan? berbagi ilmu. Iya, jadi lewat itu coba kita buat lah. Kebetulan kan ada, mereka kan dari kampung Gunung Batu. Di mana? Gunung Batu, Komering, kan Komering dulu itu ya. Oh, jauh. Iya, Di Batu Raja. iya hampir Batu Raja. Tapi kan memang itu kampung ini, kampung penenun. Selain pemulutan ya. Iya, iya, saya tahunya kan di sana sana. terkenal juga itu di Gunung Batu. Oh, Gunung Batu, Batu Raja. Oh, baru dengar aku di situ. Oh, banyak songket-songket di daerah Opu itu di situ. Iya, Gitu di ya. situ juga. Kampungnya tahu. Iya, Pak. Lewat Iya. kok. Oh, Bagus itu. Gunung Batu. Jadi kebetulan karyawan saya itu bibiknya, uaknya, Bukan terus penenun. iya apa tuh ponakannya, itu tukang tenun. Jadi kan saya suruh pegang satu deh di situ siapa gitu Iya. yang megang di sana. Jadi kita ngirim Warna benang biru, motifnya ya. seperti ini, kita cukit di Palembang. Nanti mereka yang ngerjain. Oh, iya, mereka cuma nenun bae, ada Tenun bae. tukang cukitnya nggak ada. Cukitnya tetap di sini. Jadi tukang cukit tetap masih ada di Palembang. Jadi kita minta motif ini, motif apa misalnya gitu. Jadi kita cukit dulu, benangnya apa, benang baru kita kirim ke kampung. Oh, habis itu dibawa balik lagi ke Iya. Palembang gitu ya. Di Palembang lagi. Nah, terus setelah ada ini ya, kemarin ada dorongan dari mitra. Kita kan mitra binaan Pusri Oke, kan pada saat yang itu. masuk Mitra Binaan Pusri betul. Jadi tahun 2013 2013 ya. 2013 itu kita sudah binaan Pusri. Jadi kebetulan Pusri ini kan ada ini ya mereka apa? Go Green ya. Go Green terus menjaga memang lingkungan, jaga lingkungan. Dari tahun segitu Iya. mereka 2013. 2016 itu udah ya. mulai ini Iya, iya. kan. Iya, awal-awal Jadi akhir-akhir didorong. menjelang 2020. Ini Mbak Amai bisa nggak coba buat ini songket warna Ya, alam kita waktu itu gitu ikut kan. pelatihan warna alam. Iya, pewarna ya kan? alam. Tapi sebelum pada pelatihan itu kita sudah nyoba. udah di itu. Sudah nyoba, sudah jadilah beberapa kan. Nah, ada pelatihan itu ya akhirnya kan lebih Udah mulai trial and fix lah error ya.
lebih ini apa fokus ke situ lah. Oh ini kayak gini, warna ini seperti itu kan ketemu. Tapi memang ada beberapa warna, kalau warna alam tuh tak nggak bisa seperti sintetis itu. Misalnya kayak merah sekali itu nggak bisa. Iya. Karena kita kan Betul. Dia nggak Merah. sengejreng apa Iya, ya, sintetis. sintetis ya. Memang ya warna sintetis itu kan memang orang menciptakannya itu kan memang Iya. untuk menyaingi pewarna alam waktu Iya, itu benar. karena untuk kebutuhan industri. Dulu kan warna nenek-nenek moyang kita itu mewarnain kain kan di hutan, apa itu kan memang pakai warna alam. Iya, Ada yang pakai sawit itu, kalau sawitnya itu sudah tua, itu kering oleh alam lah ya, Ya, kering biji oleh sawit. matahari kalau itu bisa jadi merah juga, Iya. merah kemerah-merahan seperti itu. Kok iya emang gue pernah. Karena pernah hidup di Pernah baca ya? Pernah enggak dia memang Oh, bisa. gitu. Jadi jam merahnya kok gini-giniin gitu merah gitu dia. Merah terus kuning juga bisa dia dapet. Tapi kalau udah tua itu kan biasanya itu merah, Bagus kayak gitu. busuk gitu loh. Heeh. Kalau buah itu kan busuk, tapi Iya. dia itu busuknya tuh keluarin dia cairan. Oh, Iya. Iya. Tapi memang ada ini seperti apa tuh lengket, ada Getah kali ya getahnya gitu. itu. Ya harus diambil Heeh. lagi supaya dia Itulah untuk menghindari getah-getah itu kan kadang kita pakai, ada juga yang alat kimia lainnya itu, bahan kimia ya, lainnya setuju. itu. Jadi Ama Fungsinya mulai main ke pewarnaan Alam. alami yaitu ya. Jadi inspirasinya karena gitu terus kemudian karena emang apa ya kecenderungan trennya juga kita arah sustainable ya kayak gitu. Jadi inovasinya sekarang Iya. arah ke situ. Selain itu kan memang kita tuh pengen tampil beda lah ya, songket itu beda dengan yang lain seperti itu. Jadi kita nyarinya Yang juga- mana yang pewarnanya pakai alam? Ini semua pewarnaan alam ya. Itu ya. Ya warnanya jadi nggak ada yang ini ya nggak Ini dari kayu secang. kayak Jadi secang. kayu secang itu kalau dia nggak pakai apa-apa, nggak pakai tawas atau pakai apa campur, itu tetap warnanya nanti orange, Iya. seperti apa batu, Oh, bata. terakota. Jadi terakota merah itu. Hmm. Tapi kalau sudah dipakaikan dengan kita pakai apa fiksasinya dengan kapur, nanti ketemu pink seperti ini. Oh. Hitamnya Pink bawah? juga seperti itu. Yang bawah hitamnya itu? Ini kita pakai ini apa? Ini sintetis biasa Oh, karena memang dicampur. saya pikirnya gini, Palembang itu kan cenderung ke jreng-jreng, celing-celing. Oh, biar hidup. Jadi tetap kita pakai yang ada emasnya. Ya itu. Walaupun pakai kuning emas biasa juga ada, misalnya kayak Nah, gini kayak dia ini ada kan? kuning tuh. Mm-mm. Nih, Kalau yang ini kabarnya bukan benang emas, yang Iya. bagian itu. ini Nah. semuanya benang pewarnaan Benang. semua. Mm-mm. Kayak kuning ini kan dari kayu akasia bisa juga dari kayu tegran juga bisa, jadi dia bisa warna kuning. Nah birunya bukan. Birunya dari indigo. Indigo. Nah. Indigo bisa berbentuk pasta juga bisa juga berbentuk bubuk. Jadi berapa tuh daun indigo Ya. itu bisa dibentuk pasta. Itu kita sudah beli yang sudah Ya, jadi. pasta. Bisa juga dia berbentuk apa? Jadi bubuk. ini pinggirnya tetap pakai warna tetap coklat emas. tembaga atau emas. Iya itu. Seperti ini. Karena memang dia lebih hidup kalau ada. Nah ini kan juga ini nih indigo juga. Oh hijau. iya, tapi ketemu. Tapi nanti kita tumpang celup, istilahnya tumpang celup, sudah celup dengan indigo, sudah kering dicelup Iya. lagi dengan kayu tegran. Kayu tegran nanti berubah jadi hijau. hijau. Kalau pinknya Seperti- secang tadi ya, kayak Pink tadi secang. secang juga. Oh, I see. Nah ini biru, ini juga nih. Oh iya, biru yang Ini diisi kan isinya itu indigo ya. Indigo. Manis warnanya. Ada Jadi yang ungu, indigo, apa? Oh, ini nih, Secang yang juga belakang nih. Bisa ungu. ini yang belakang ini tuh. Ini biru. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Tuh. Kelihatan. Nah, ini ini indigo. Tetap indigo, ini pink kan sedikit. secang. Nanti pakan sama Ini mana? manual. Handmade semua Handmade pasti lah. handmade. Karena kita ini kan Dekranasda itu kita mendukung kain-kain khas budaya daerah. Yang masih Jadi, dikerjakan dengan Iya harus kita lestarikan. Jadi
jangan kalah dengan ini. Kan sekarang banyak tuh yang dari mesin. Cina mesin, dari Cina, dari segala macam. Ini mau rajin ini. Itu tadi di Gunung Batu. Masih di Gunung Batu. Di Gunung Batu. Jadi sampai Di sekarang sini masih juga ada beberapa. satu dua orang. Hmm. Kalau di sana banyak, lumayan ada 6 orang di situ. Nah berarti Ame merancang motif juga. Iya. Tapi motif ini memang harus pakan-pakan yang ada di Sumsel lah. Ada juga yang pesan misalnya, saya mau motif ini Bu, nah, bisa. Oh, Kayak iya. ini barusan kan ada Berarti ada nih, pencukitnya dong berarti. Ada. Iya. Cukitnya ada, kita kerjasama dengan tukang cukitnya yang ada di Palembang juga sini. Kayak gini kan, Iya. motif Lain ini. ini motif naga besaung kalau kita lihat di sini. Oh iya ininya ya, birunya ini loh yang dilihat Nah, ya ini kan naga besaung campur dengan nampan perak kayak Karena biasanya emas ya kan. itu biasanya kan bisa Biasanya di sini pakai ya, emas. ya biasanya lepus ini. Ya, atau lepus juga bisa. Kalau ini kan jadi Nah, bunga ini kan Cina jadinya dia. ya betul. Bunga Cina tapi motifnya motif naga besaung campur nampan perak. Tapi seolah-olah jadinya apa efeknya kalau dipakai pewarna alam? Kemarin ya, alhamdulillah kemarin kan kita ikut ini apa itu sertifikasi SNI itu. Nah, SNI. Kalau SNI kan ada benang ataupun kain-kain yang tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kulit. Nah, kita sudah sudah inilah kemarinnya sudah lulus sertifikasi itu. Jadi kain-kain ini alhamdulillah sehat. Wah, sehat. Sehat dan tidak mengganggu kulit, tidak menimbulkan penyakit pada kulit. Nah, itu kan karena terbukti dari SNI tadi. Nah, selain itu juga memang agak mahal ya dengan yang Pewarna yang sintetik songket biasa itu. Karena di songket biasa itu kan dia sudah kayak benangnya itu kan sudah ada warna merah sudah seperti itu, beli aja Iya, tinggal. iya. Putih beli, biru beli. Tapi kalau ini kan kita harus celup sendiri, nanti warnanya birunya, maunya biru tua lagi, kan celup enggak, lagi iya, kan gitu. enggak sekali ya, bukan cuman sekali nyelupnya kayak Iya. teman-teman bayangin kalau pewarna alami itu kalau kita pakai wantek ya kalau bahasa Iya. kita pewarna yang tekstil langsung itu kan direbus selesai udah Langsung. satu warnanya selesai mau Warnanya biru selesai. atau mau apa tinggal biru merah ini tapi kalau pewarna alami pasti nggak sekali Berulang kali, bisa sampai minimal 15 kali 7 kali, 6 kali. ya kayak kemarin kita cerita yang di Muara Enim itu mereka pakai pewarna dari kopi kulit Oh kopi iya, itu bisa. Kulit kopi. nah itu sampai 15 Dari kali daun kopi juga bagus. ya sampai 15 kali dia bilang Nah, gitu 15 kan. kali kan. Iya karena memang kayak gini kan. nah Ya, ya ini benangnya nih. Ini kan dari kayu secang. Nah, ini kayu secang kita sebut di sini kan kita pakai Dikode. kode-kode itu karena memang ada resepnya kemarin dari SNI harus buat resepnya Bu ditulis. Iya. Jadi pada saat kita mau SOP pencelupan ya, lagi. saya. Berapa kali sih? Oh, ini 7 kali. Udah 7 kali pewarnaannya 1 kilo misalnya Iya. terus airnya 10 liter. Ya, dibikin resep Seperti biar itu kan. bisa dilakukan. Oh, ini kayak gini. Ya sudah jadi diikuti gitu. Jadi warnanya itu nggak berubah. Posisinya gitu. Ya, posisinya. Tapi tergantung juga, tergantung bahan juga. Iya kadang-kadang tergantung cuaca gitu Ya kan benar. Jadi kalau bahan kita tadi ini kan misalnya katun ya, benang katun. Dari satu bal itu ada aja yang ada yang 5 yang beda. Iya. Gitu. Ada yang berapa Nggak beda. bisa konsisten. nggak bisa konsisten ya betul Jadi tadinya mungkin dia itu kita tadi 5 celup ini sudah oke sama yang tadi ditambahin lagi dong 2 celup atau 3 celup lagi Iya. biar bareng ya, sama ya gitu. keunikannya di situ memang nggak bisa kita nggak bisa memprediksi warnanya akan sama persis dengan Iya. yang sebelumnya misalnya gitu ya mendekati atau gimana bisa ya itulah keunikannya kalau yang warna alami ya alami, ya. selain karena misalnya faktor cuaca hari ini atau misalnya bahan. si bahannya itu datang misalnya kayunya dari daerah beda. tinggi atau daerah kayunya daerah itu rendah gitu nggak itu tua bisa. gitu Iya. kayu muda itu juga membedakan hasilnya juga seperti bisa itu. lain gitu kan nutrisi di dalam si kayunya itu Iya. ini bagus sekali Nah itu kan sebenarnya kalau yang warna kuning ini kan bisa pakai ini. tegeran oh ya bisa Iya, bisa kalau jadi kuning, berarti bisa akasia. dong kalau misalnya ada yang di luaran kita Iya. misalnya saya nggak mau ada benang emasnya sama bisa sekali kuning misalnya ini, gitu kan gitu. Tapi saya pernah pameran tuh
full semuanya warna alam ya. Kuningnya Nah, pakai iya. ini, terus ini semua. Ibu-ibu ini songket Bali ya Bu ya katanya. Nah. Kok songket Bali? Enggak Bu, ini songket Palembang gitu. Oh. Kok enggak ada ininya? Benang masnya. Ini pewarnaan alam Bu. Jadi Iya. beda dengan das saya full semuanya pewarnaan alam. Walaupun warnanya kuning, jadi tetap bisa pakai yang Iya. warna alamnya. Karena songket itu teknik memang. Iya. Tapi memang kecirian Sumsel itu memang biasanya ya menggunakan emasnya benang itu. emas. Iya, Karena betul. ciri-ciri Palembang Darussalam itu memang yang kuning makmur keemasan. katanya, Nah, yang makmur dan apa namanya. jadi kita tetap tambahkan emas itu. Iya. Kalau memang ada yang suka emasnya tetap ada. Tapi kalau yang nggak mau pakai itu ya Sebenarnya ada bisa, yang ada bisa selera. gitu ya. Karena kan kuningnya bisa didapat kuningnya dari bisa dari kayu kayu tegram tegram. bisa, dari akasia bisa. ya akasia bukan jadi Kuning itu madu doang ya. beberapa. Madu akasia. Iya bisa. Ya, ada, iya begitu. Dari kayu apa kopi kemarin saya pernah yang dari ini apa daun sahang dari Empak Lawang. Nah itu kan kemarin kita mau ngangkat itu Empak Lawang pada saat pameran di Krian Nusa. Ya lumayan dapat. Jadi Bagus. tapi belum pada saat itu belum jadi songket Bu. Ini jadinya warnanya ini kemarin agak keren-keren muda kayak gitulah. Ini dari daun sahang itu. Lagi mengeksplor Terus hasil warna juga saya buatkan jemputannya pewarnaannya itu. Ya alhamdulillah sih laku semua. Ya, pas pewarnaan alam itu. Ya, mungkin sekarang kan masih nyari-nyari lagi. Ya harus ada resource. Jadi apa namanya? Jadi Amai ya menetapkanlah untuk mengeksplori pewarna alam. Iya. Jadi songket kita pewarnaan alam juga bisa. Terus nanti kita inovasikan, kita kreasikan dengan misalnya jemputan, tapi tetap warna alam, jemputan, terus juga dengan batik, juga dengan ekoprint. Jadi tidak hanya seperti itu, tidak hanya motif-motif seperti biasa kita sintetis itu yang kebanyakan itu. Iya. Oh itu berarti lanjut ke yang berikutnya, eksplorasinya yang udah dilakukan sama Yu Amai selain menggunakan pewarna alami pada benang-benangnya, itu juga Yu Amai main ke jemputan, pemotifan ya. Motif, ya, jadi motif-motif. Jadi pengisi di badan songketnya ini loh, tuh lihat. Jadi tengahnya itu, Nah. ini juga pewarnaan alam juga jadinya. Tapi kita buat jemputan. Ya, jadi di tengahnya diisi dengan jemputan. Dia tetap songket, tapi tadi motifnya itu di tengah tuh tidak ada gitu ya. Iya. Cuman ditambahin cantik manis aja itu. Nah, jadi pas yang kosong-kosong itu kita isi dengan jemputan. Ya, karena prosesnya kalau ada jemputan berarti kain songketnya ini harus sudah jadi dulu, tapi putih. Iya, putih. Ah, kalau ini kan dari full benangnya dulu yang diwarnain, baru ditenun. Putih atau krem lah. Jadi putih Pokoknya- kita campur dengan yang tadi ya, yang krem kuning seperti ini kan bisa juga. Tapi tetap warnaan alam. Pertanyaannya kalau misalkan jadi songketnya dulu baru dikasih warna, Ya. ngaruh di songketnya nggak warna? Iya. Nah, Karena itu songketnya tantangannya apa? berubah. Ya, menyusut kan? Oh, menyusut tetap. Nah, menyusut. Menyusut jadi Makanya lebih kemarin Warnanya juga kecil. berubah. Berubah warna. Tadi kan putih, kita pengen warna hijau lah. Coba Pasti. tengahnya hijau. Karena kan memang Pinggirnya- sengaja. Bener, memang sengaja gitu. Kan memang harus putih dulu biar bisa dicelup Kayak warna. ini kan di tengahnya itu warna hijau. Ya. Songketnya nggak warna hijau. Songket Oh, mana? ininya benang mas, benangnya. Nah, Oh itu iya. yang kita nyari yang bagus kualitasnya. Ya, jadi dia kualitas nggak yang ke bagus. kena rebus, nggak tetap kena celup warna, dia tetap warna emasnya tetap keluar. Ya, emasnya tetap. Benang emasnya cincin juga yang tetap. bagus. Karena benang emas itu kan sifatnya dia polyester. Dia nggak akan Nggak nyerap ngaruh. warna. Iya, Kayak benar. ya. Dan kalau yang ini, kalau songket ini yang benang putihnya yang kita pakai songket putihnya itu harus yang apa namanya? Dia dari seratnya harus alami. Iya, benar. Jadi entah dia katun atau dia sutra yang bagus, paling bagus ya sutra Ya, pasti. kita warnain juga bisa, cuman warnanya jangan terlalu tua. Misalnya warna kuning dicampur putih. Iya, tetap, jadi kan. nanti warna emasnya nggak muncul si benang emasnya kalau Ini kayak gini juga nih warnanya kita sudah terlalu pastel. kombinasikan dengan ekoprint. Ya kayak gini nih. Sama aja kalau sih polosan sebenarnya. nih, misalnya nih Itu polos polosnya nih. seperti itu. Nah, anggaplah polosnya kayak gini. Ini kan kosong. Nih Kalau kosong. misalnya mau direspon dengan jemputan, terus Tinggal dicelup, di motif dulu. ditandain mana yang mau dijemput kayak itu. Nah, nanti jadinya seperti ini. Iya. Nih, tadi polosnya kan itu.
Ini tadi di motif Ya, jemputan, jadi emang- diikat. Ya, jadi benang tembaganya nggak ngaruh dia walaupun Iya. dicelup. Nih, tuh. Nih, ini kita ini kan dengan Nah ini yang Ecoprint. dipadukan dengan Ecoprint kerjasama dengan tuh, teman-teman jadi yang kan ini bisa dicuci songket ini. Jadi Nah, mau dicuci oke. Enggak Iya. kayak dulu kan nggak boleh dicuci, enggak. Ini sudah bisa dicuci. Nadine bikin tesis itu 2015. Jadi bahwa kita bisa memadukan songket dengan teknik Teknik basah lain, ya, ya. gitu, direbus, diwarna-warna kayak gitu. Jadi apa ya, inovasinya ke arah sana. Kita nggak, kan biasanya dulu orang-orang zaman nenek-nenek kita dulu memang bilang oh, songket jangan dicuci, jangan dicuci. Iya, sekarang nggak aku bisa. masuk akal karena mungkin pada waktu itu kan sempat mengalami yang benangnya benang kawat, Iya, iya benar. benang kawat, benangnya tuh Terus keras ini dan juga kan berat kita nenun itu kan benangnya itu kan satu-satu kayak itu nanti kan kalau misalnya dicuci kan mengkerut. Iya gitu. Aku Nah itu takut kayak bukan gitu, nyusut seperti itu kan. Terus kemudian satu lagi mungkin pewarnanya itu kalau dicuci bisa Iya benar. luntur ke Luntur. bagian samping. Kalau merah itu mesti luntur. apa kayak gitu-gitu. Iya pewarna. Mungkin Jadi tergantung sekarang kan pewarnaan ada yang sudah bagus, lebih ada yang enggak ini inovasinya lagi. lebih bagus. Jadi memang udah bisa lah dicuci. Kalau takut juga pakai dry clean apa dan sebagainya. Iya benar. Tapi saya menganjurkan tetap dry clean aja daripada nanti bingung kan cucinya atau tahu gini, tetap pakai dry clean aja nggak apa-apa Bu, dicuci. Jadi Amai sekarang udah mitra binaan Pusri masih ya? Iya masih jadi industri. Terus Jadi kemarin kemudian juga kita ada prestasinya kemarin itu oh dapat iya kemarin itu dapat gold alhamdulillah. kita kan diikutkan pada apa BUMN Award untuk kategori fashion. Kita ikut. Alhamdulillah kemarin itu diajukan oleh PT Pusri mewakili BUMN seluruh Indonesia lah mendapat golden winner. Iya. Alhamdulillah karena ya itu mungkin ya Inovasi yang dilihatnya inovasi kayaknya. juga. Terus mungkin kemarin juga apa ada peningkatan omset gitu kan. Jadi walaupun sedikit tapi meningkat gitu. Seperti itu. Bertambah. Hanya peningkatan. Peningkatannya banyak itu. Kalau songket kan harganya nggak ada yang 300.000. Kalau 300.000 mesti itu sudah ini tuh apa mesin itu. Iya kan songketnya emang. Jadi memang ya Mai sudah banyak berprestasi di bidang dengan membawa kain songketnya ini gitu ya. Nah terus Insya Allah itu Iya. selanjutnya kan ada inovasi lagi. dengan tantangannya gitu kan. Jadi menurut Bu iya ini ada kayu itu aku lupa nanya itu apa ya Oh, kayu-kayu itu. kayunya ya? Tadi kita kira keripik coklat. Ya ini nih Bukan kayu-kayu aku yang sih sebenarnya bukan apa aku asalnya. tahu. Kalau aku tahu. Nih Kalau aku kayu-kayu tahu. inilah ini kita rebus tahu. dulu. Ini bukan daging Mbak, ini kalau daging direbus. Masalahnya Ini ada dendeng. aqua itu loh, ada Ini jamu ini air asam gitu. Ini kok madunya gitu ya. Ini hasil dari rebusannya itu. Oh. Nanti dari rebus ini kan kayu tegran nih. Iya. Nah, ini kayu-kayu tinggi Nah. namanya itu. Nanti ini menghasilkan warna kuning seperti ini. Dikata tadi ini keripik coklat. Nanti ini direbus dulu. Nah, Rebusnya itu tuh sampai berapa lama dia bisa? rebus itu ya ini misalnya kita mau 10 liter air dengan 1 kilo. Nah, 1 kilo Iya, kayu ini. kayu. Heeh. Jadi 10 liter air 1 kilo. Oh, itu satu banding. nanti akan menghasilkan mungkin sekitar tinggal 8 liter apa gitu. Jadi warna kuning sudah. Ya, sampai jadi Satu kan jaman airnya pasti lah. nyusut kan? Karena kan Airnya airnya pasti nyusut. Jadi dia lebih mengental nanti kan. Nah, sesudah itu kan Dari 10 hasilnya liter jadi berapa? 8 liter. Oh iya. 7 sampai 8 liter. Nah, itu tuh Kayunya nanti- sekilo. Nah, kayunya situ. Kan kayunya udah kering-kering ini. Baru dicelupkan sama benangnya. Ada nggak sih takaran buat kayu itu keringnya itu sampai Kita belinya udah kering berarti ya. Udah kering, kita udah beli. Oh, beli sudah. kering. Heeh. Ada yang Udah kering. memang Ini ininya, kayu ini produsennya. sudah ada, tempat belinya sudah ada. Terus kalau apa kayak daun-daun, nah itu biasanya. Berarti kalau daun-daun yang tuh baru-baru bedanya. kayak kemarin daun sahang yang kata baru langsung itu enak. Nah, iya. Itu juga ini. Itu nggak kemarin. perlu dikeringin lagi. Nggak langsung aja. Oh. Tapi itu sebenarnya berapa berarti ini? kalau fresh lebih enak kalau kita dapat kayu Mungkin ini ya, fresh. lebih bagus. Cuman memang kayu ini nggak ada di Palembang ya. Nggak ada di Palembang. Kayak Beneran. secang aja secang.
Oh iya. Tapi ini apa daun ketapang itu ada di Ada kita tuh baunya. ada. Yang menghasilkan warna hijau. Ketapang itu ada. Ketapang itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak. Oh ya, ketapang yang daunnya bolak-balik warnanya oranye. Kalau dia udah tua warnanya oranye buat makan ikan cupang. Nah, ya itu Ya, kan gitu. itu ketapang. Itu bisa dapat warna hijau. Jadi dari indigo udah perlu lagi pakai tegran kan? Iya. Ada hijau lagi. Iya benar-benar. Nah, nanti juga Jadi- dapat seperti ini. Ya ini menimbulkan pertanyaan saya. Jadi Bu Amai berarti limbahnya aman. Ya nggak Aman. sih? Nah itu gimana Limbahnya. tuh pengolahan limbahnya? Ini kan kadang kita buang atau kita bakar juga ada masalah sih. Ini dibuang aja nanti. Oh iya ya, dia kan udah direbus bukannya mencair bukan ya? Nggak bakalan hancur. Kali nggak jadi. Kalau misalkan Berarti kan masih ada dia busuk gitu. Iya, maksudnya nanti kan jadi membusuk sendiri kan, iya. dengan tanah kalau dan misalkan buang. dibakar, dia bau. Iya, tapi tidak pernah saya bakar. Karena memang nggak boleh Masukin ke tanah aja, pembakaran. kan? Di tanah aja, di tanah. Jadi atau pupuk dibuang di lagi. ini. Ya, ya. Toh kan direbusnya cuma dengan air kan? Dengan air. Nggak dikasih apa-apa lain. Itu ada. Kasih bicin atau kasih itu. Berarti bisa Makan langsung ya sekalian. iya, yang bikin Buat rendang buat lain makanannya bisa. tanaman, buat makanannya tanaman. Iya. Itu. Oh, jadi dia ketika udah itu kan dia mengembang kali ya kan? Agak mengembang, terus nanti lah agak ini. ya betul-betul baru Itu nanti disaring saya keluar keringkan kayunya. lagi terus dipakai lagi masih bisa. Oh iya. Iya bisa masih. Berapa Cuman kali? dia 2 kali lah. Kurang lah ininya kan kayak kita Kurang warnanya, nyedut, kayak kita nyedut teh. Kurang Ya, ya, benar. kayak kita nyedut teh Jadi kan kuningnya kering gitu. berkurang lah. Ya betul. Ya berarti ininya apa namanya sustainability-nya memang kuat banget karena limbahnya juga alhamdulillah aman. Aman Karena lah. Bu Amai ngerjainnya di rumah Nila ya. Di rumah. Kemarin kayak SNI kita tuh kan karena ada prosesnya itu, proses pembuatan beda produknya beda dengan tempat produksi, Iya. dengan tempat kita galerinya. Dan pengolahan. Itu di depan. Oh di situ. Jadi dia harus satu alur. Kalau SNI itu kan nggak bisa bolak-balik kan nanti ngambil kayu ke belakang. Ini Harus. apa sungai apa Bahan-bahannya airnya di harus ada situ. di situ. Iya, itu kan kita satukan bahannya. Ya, terus tanaman-tanaman nggak di jauh. Amai aman di situ kan. Aman. Tinggal kalau ini juga apa limbahnya itu kan Iya. dikeluarin itu nggak masalah. Tahun berapa SMP? SNI sama 2024. kita. 2024. 24. Sama sama kita. 24 Sama. akhir iya. Sama. Kita kemarin 2024 akhir. Apa kita dulu baru ya Amai gitu nah. Kita dulu ya ini rombongan Kece Haris. Ya. Kita dulu baru ya. Tapi Kece Haris duluan lah pokoknya. Tapi ya dalam tahun yang sama. Ya, Tuh. Aku bareng samain ke sana kemarin siapa biji kopi, Biko. Iya. Benar-benar. Jadi tapi pernah nggak ada yang belajar untuk melakukan pencelupaan gini? Iya bang, ini kemarin dari ITB kan ke sini. Aha. Pesan Jauh banget. itu. Mereka ya dari ini. Dia itu dari apa ya seni rupa kok nggak salah. Ya. Tapi dia bagian kaitnya. Iya. Jadi mesen itu yang khusus warna alam. Tapi motif mereka sendiri mau motifnya gini bu, motif anak muda, motif bunga lotus, I see. bunga anggrek, terus motif apa lagi satu lagi tuh. Mungkin dia Bunga pengembangan apa. dari tesis aku dulu CG. Ah, itu. Karena kan aku dari sana kan di waktu di ITB kan bikin tesis kayak gitu kan. Jadi Iya. congket kemudian bisa kita warnai lagi dengan dicelup. Tapi waktu itu kan aku di mix dengan ragam motif batikan Iya. Palembangan gitu kan. Ya, jadi mungkin mereka arahnya dari sana. Kemudian mereka mau bikin inian sendiri toh. Iya, Jemputan ya nganuinya ya. Apa ke Enggak. batikan juga? Enggak ya. Udah songket bener. Jadi kita cukit dulu Dicukitin yang motif lagi. mereka itu kan misalnya ini motifnya bunga anggrek tuh. Mm-mm. Bu, saya motifnya kayak tapi sudah dibuat streaming kayak streaming itu. Oh, iya. Enak dong kalau sudah di streaming. Kan memang kalau Oh, disongket mereka sudah kan desainnya kayak di udah- streaming itu Iya, betul. buat motifnya. Jadi sudah ada tapi minta warna ini bisa nggak bu? Bagian sininya Iya. warna ini, bagian sini warna itu gitu ya. Biru, pink, ini kan sudah semua ini ada saya sudah ada semua. Tapi saya minta terus ya nanti saya celup ulang, terus saya celup ulang, terus saya dokumentasikan, Iya. kita kirim kan, ini mbak. Oh ya makasih bu, warnanya gini nanti. Mahasiswa apa dosen? Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Jadi Iya. mereka perlu datang ke sini. Datang deh kemarin awalnya Awalnya tapi Awalnya datang. awal-awal ini nih aja pada saat mau apa tuh kita konsultasi motif baru Iya. dia kesini. Orang Palembang enggak? Bukan orang Jakarta, cuman ibunya tuh ada orang Palembang gitu. Jadi makanya dia mau mengangkat songket. Jadi nggak mau angkat songket itu. Bukan saya tanya dulu, itu namanya Mbak Hana.
bahannya kenapa mau ini Songket. songket? Nah, saya kan dari kain Bu, kebetulan kan ibu Tekstil. saya juga orang Betul, Palembang, ya, jadi tekstil. saya ingin kan apa pastinya di songket itu dengan warna alam. Oh ya sudah, Iya begitu. Terakhir Yu Amai, harapannya ke depannya apa? Jadi kan songket ini pastinya sangat berarti buat Yu Iya. Amai kan, sebagai sumber penghidupan Yu Amai juga Iya, gitu betul. kan. Terus kemudian harapannya ke depan kayak apa gitu. Mungkin untuk usahanya Yu Kelanjutannya, Amai ya. dan juga mungkin teman-teman se Kota Palembang ini belilah songket Yu Amai. Iya sih ya, apa kadang-kadang kan kita itu kalau pewarnaan alam itu kayaknya masih asing ya dengan kalau di Palembang itu. Tapi bagi apa ada segmen-segmen tertentu lah orang-orangnya tingkat-tingkat yang seperti ini. Tapi saya ingin semua orang tuh tahu kalau songket itu tidak hanya dengan menggunakan pewarnaan alam yang apa memang lebih inilah ya lebih cerah warnanya gitu. Oh iya, lebih maksudnya Yu Amai Heeh. warna alam itu tidak bisa secerah warna sintetik loh Sintetis, gitu. iya. Heeh. Tapi setidaknya mereka kan lebih mengetahui atau lebih memaklumi lah bahwa kesehatan dan lingkungan itu lebih penting lah. Iya. Seperti Dampak itu jangka dampaknya. panjangnya. Ya betul. Jadi kita juga warna alam itu dari pemerintah juga didorong seperti itu kan bagian dari Pelestarian lingkungan dan Iya. pelestarian kain-kain Palembang juga gitu. Ya benar-benar. Berarti Bu Amai sebagai pelestari motif-motif wastra dari Sumatera Selatan Iya. juga ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan berkah dari kain songket. Amin ya, gitu ya. amin. Oh, Mimin mau nanya tadi. Ini gimana? Mimin mau nanya ya. Nah, Mau apa persiapan. kelebihan dari ini pewarna alam? Tadi. Heeh. Daripada untuk ketahanan nih. Oh, ketahanannya. Tadi kan apa yang disebutkan memang dari sisi kesehatan memang Ya satu ya, kesehatan sudah betul. pasti tuh. Terus ramah lingkungan Prosesnya, pasti ramah kita lingkungan, ya, prosesnya juga proses- tidak mengganggu lingkungan, limbah industri kayak limbah ya, industri limbah lah. celupnya itu dibuang ke tanah. Itu. Oke. Terus Daya tahannya. ketahanan warna itu juga bisa berpuluh tahun lah ya. Iya ya, Maksudnya itu bisa ya? tergantung dari tadi kita prosesnya itu sesuai SOP apa enggak gitu. Nah, jangan mentang-mentang warna sudah cukup ya. Jadi SOP-nya bisa 7-8 kali ya sudah seperti itu. Terus Dan fiksasinya itu jadi harus tetap mengikuti proses SOP yang baik gitu. Itu disampaikan berarti pengaruh nggak ke cara konsumen menyimpan kainnya untuk ketahanan warna itu? Ya pengaruh juga. Karena kan Kalau saran ya Mike gimana kalau di warna? kalau ini tetap simpan di lemari dalam keadaan digulung. Itu jangan kena cahaya lampu atau terus sekali-sekali juga jangan disimpan terus, sekali-sekali dibuka Ya, jangan ini dibuka lagi, nanti disimpan lagi. Nah itu jangan terlalu banyak kena cahaya ya. Memang dia harus di dalam lemari tertutup Agak gelap. tertutup lah. Mm-mm. Kalau seperti ini kan kena cahaya lampu langsung di gawangan gitu. Bukan cuma matahari ya, bukan cuma matahari Iya, ya. cahaya Cahaya lampu lampu. juga dia ngaruh udara berarti Pengaruh mungkin. itu. Makanya kalau kita display barang itu seminggu sekali Mesti ganti-ganti. digantilah, ketuker lagi. Nah, terus sini, menyambung ke seperti penyimpanan tadi, masuk dalam lemari, ada trik khusus? Pakai Biasanya kita- apa gitu? Pakai kapur barus boleh itu. Enggak, enggak? kalau kita pakai merica. Jadi merica itu Buntel. dibuntel-buntelin lah, dibungkus-bungkus, jadi ini aja Dibungkus di kain kain yang tipis ya. yang tipis kayak tile itulah. Ya. Bukan plastik. Jangan plastik Ya, nggak keluar nanti. jangan. Baunya nggak keluar. Itu pakai plastik. Kain kayak kain lap-lap jilbab apa-apa gitu boleh Iya, kan? iya, Atau kayak benar. gitu. Yang Tipis lah ya. ya kayak suka Tipis. ya yang tile kayak gitu Jadi misalnya dia ada membuatkan bau kan. Nanti Efeknya apa itu? efeknya ya paling kalau misalnya ada rayap atau tapi kan lari Nggak rayapnya. berani ya? Nggak Oh. mau. Seperti itu. merica yang bulat-bulat Yang apa? bulat-bulat itu yang bulat-bulat. Iya, ya bukan yang udah ditumbuk Sahang. jadi Sahang tapi masih bentuknya masih bulat-bulat itu. ya, jangan yang udah yang sudah halus.
ditaburin di Iya, makanan. sahang kan yang bulat-bulat. Iya. Iya, Itu nanti ditaruh lah di ujung-ujung gitu dekat-dekat songket satu songket. Terus juga kalau bisa kalau memang nyimpan di lemari pastikan lemarinya tidak mengandung rayap ya. Iya. Berarti harus pakai Memang kayu harus. jati. Enggak juga, belum enggak tentu juga. kayu jati juga. Apa Ya, harus kalau- kayu nyimpennya? Apa lemari plastik Plastik gitu? apa-apa. Lemari kaca gitu ya. Kaca gitu juga bisa nggak apa. Isinya songket lemari plastik. Iya. Makanya emang itu pura-pura miskin ya. Padahal isinya ada songket. Plastik aja lah. Plastik kan nggak enak isinya. Kan dia nggak masuk karena nggak masuk rayap pikirnya gitu Pikirnya kan. gitu kan. Iya. Isinya kan itu. Iya, Tapi nanti karena kena nggak masuk air, rayap. hati-hati kena air juga gitu kan. Ya, karena kalau plastik kan dia misalnya nggak kalau ada air atau apa Iya. kan hujan atau ketetesan tiba-tiba plafon bocor. Heeh, benar. Kita nggak tahu. Ya itu tipsnya dari Bu Amai untuk memelihara kain-kain wastra sih sebenarnya pada umumnya ya Iya, pada umumnya disimpan seperti itu. hati-hati karena memang Nyucinya juga misalnya kalau misalnya yang batik atau apa tenun-tenun itu kan nyucinya karena juga umumnya pada dibuatnya inilah. dari bahan alami guys. Iya. Jadi bukan apa namanya kayak Kalau kita. ini mah bukan alami. Iya, maksudnya Iya. itu kayak benangnya ini kan mengandung benang katun, mengandung benang sutra gitu Ada kan. yang polyester. Bahkan kalau yang kain yang tua-tua itu, yang hancur yang bagian badan-badannya ini, yang Iya, bagian yang benang diambil. emasnya masih ada, masih Ya, tahan itu dia. yang benang emas itu yang kadang dijadikan apa direpro lagi kan. Iya, ditarik Tinggal lagi, kita ganti tarik lagi, pakannya digulung itu. lagi, Ini bisa nggak di diwarnain lagi itu maksudnya. Enggak. benang emas bukan berwarna, benang emas itu. Kayak di tepung gitu kan biasanya. Oh ya ada. Sampai emas itu. Enggak ya? Enggak ya. Dia sudah asli Kan dari kalau- kalau misalnya Kalau yang ini benang kan emas benang untuk- emas ini warnanya doang emas, tapi benang aslinya bukan mengandung emas. Iya. Itu. Kalau yang dulu, zaman dulu zaman dulu ada. ya, zaman dulu ya. Yang dia yang benang emas yang sebelum apa itu? tahun 50 lah. Cabutan istilahnya Kayaknya cabutan. jadi kalau punya songket yang, Yang kira-kira 100 sebelum tahun 50 itu mungkin tahun Kema. ya masih emasnya itu diduga masih- masih ada benang emasnya itu. Mengandung emas. Tapi kalau sekarang tuh emang nggak ada ya. Yang sekarang udah Nggak ada. karena Warnanya aja. iya, jangan warnanya. Kuningan gitu. Iya, pakai ini apa Nanti namanya? ditodong uang lagi itu pakai Iya. kondangan. Cabut benangnya. Cabut. Songket itu tuh terkenalnya benang emas. Iya, Ya itu. Jadi yang sekarang dia apa namanya ya? Warnanya aja warnanya dia aja emas. kayak emas. Gitu. Karena dia simbol. Bukan emas. Kalau dulu iya beneran. Dulu masih ada. Mungkin memang benar-benar dari emas gitu. Enggak. Enggak. Mahal itu kan karena prosesnya. Mm-mm, Prosesnya seperti panjang. Bukan karena ada emasnya. Bukan. itu. Kan 3 bulan. Wah, main nyelup Belum dulu berapa bulan, benangnya. belum nyerupnya, Ya. belum lagi motifnya. Udah motif lagi, sudah motif baru ditenun. Kayak gitu. Jadi nenunnya itu seminggu baru cuma 5 cm. Produknya selain songket apa? Oh, selain itu Oh ya. iya. Karena songket itu kan ada turunannya. Kadang-kadang pernah kita buat, Mbak Nadir kan pernah buat sepatu. Iya. Kita buat tas juga. Iya. Kan yang utama itu biasanya untuk fashion baju. Silakan. Kadang ada kan yang kita itu pernah belang kan. Misalnya warna apa kainnya agak belang dikit yang selendang. Nah, itu kadang-kadang aduh gimana ini. Akhirnya kan kita buat baju. Ya. Yang sisa yang ini selendangnya buatin baju aja. Reject, kalau reject, ngasih, reject. Ya, reject. yang reject. Sempurna lah. Yang nggak sempurna. Kalau yang sempurna itu sayang kadang-kadang. Yang sempurna itu hanya milik Kecuali Allah. kalau orang sudah kalau memang pesanan orang, dibuatin Bu ini, udah. Oh iya. Pasti ada ininya. Trial and errornya. Ada begitu. Dan Jemputan ada apa? Longsong ada. Iya. Songket, songket. Tapi ya memang yang Bu Amai khasnya Bu Amai inovasinya adalah memang songket pewarnaan alam ini dan eksplorasi kain songket itu sendiri. Iya, betul. Itu. Ini kombinasi-kombinasi. Kombinasi Ya, lagi. berbagai teknik dipadu-padukan sebagai satu bentuk inovasi yaitu. Alhamdulillah. Kayak gitu sih Jadi, pertanyaan kita. Kayak gitu. Ya. Semoga bisa menjawab ya. Jadi 2000
11 ya itu tuh apa namanya 13. langsung merabat. Belum, kalau kan awal-awalnya 13. belum. Mulai 13, 2016 itu udah mulai ke fix ke warna alam, gitu udah mulai 2016. Mm-mm. Nah, belajarnya itu. ya. Soalnya Mimin ini biar maklum kan orang luar kota. Ya harus Dia harus belajar mengenai apalah, mengenai Wastra Sumsel Sumsel. Palembang ini pada khususnya gitu ya. Oke, alhamdulillah makasih banyak Yu Amai, semoga Sama-sama. usahanya Yu Amai semakin berkah, panjang umurnya Amin, gitu ya. amin, amin ya Allah. Banyak memberi Sama doain manfaat. sama untuk Nadina Amin, juga. banyak memberi manfaat buat Amin. semua orang gitu ya, banyak memberikan lapangan pekerjaan. Ya amin ya betul. Gitu kan. Insya Allah pokoknya doain Berkah terbaik. lah ya, jadi kalau usaha kita lancar juga, terus orang-orang yang ikut dengan kita kan juga lancar. Iya, Nah, insya Allah. tukang tenunnya lancar terus, tukang jahit lancar, Iya. tukang jemput lancar. Iya, bener. Coba kalau sih kok yang bermasalah, nah bermasalah kan? Nah, itu Branded susah. memang. Mudah-mudahan karena brand yang udah dibangun dari awal Yu Amai tadi kan Iya. sampai sudah sekarang itu tidak gampang dan itu mempertahankannya Berproses lah ya. itu harus dinikmati prosesnya itu. Jadi memang Betul. bukan sekejap mata gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini nanti tolong di shoot aja nih sama Kak Poji. Ini ruangan ini semua isinya Full barang-barang semua jualannya tenun-tenun. Yu Amai semua, full tenun-tenun semua. Jadi Dulu pada awal kan cuman iya, cuman kalau sebagian gitu. dulu kita di OPI di Ogan Permata Indah dulu. Sekarang di sini. Sekarang pindah di sini. Iya, ya itu. Jadi banyak pilihan. Kalau misalnya ada tamu-tamu juga konsumen bisa diajak ke sini. Iya, Selain ada di Kriya Sriwijaya juga ada ya? ada Ya, cuma di Kriya Sriwijaya pada lagi. di rumah BUMN Sumsel ada. Oh iya, karena kita mitra binaan Pusri. Ya, Di Dekranas Jakarta? Nggak Udah ada. nggak lagi gitu ya? Nggak lagi kita. Di sini yang baru. Yang di kota, wali Oh, kota? kota belum. Belum ya kita. Belum Bapak ada. udah disuruh Ibu Wali. Iya, Nemuin udah Pak Mas. RT ya nanti Bu. Bareng-bareng aja nanti kita nanti juga belum. Nemuin Mbak Indah kan? Makasih banyak semuanya yang sudah nonton YouTube-nya Nadina Salim Shop, berkunjung ke teman UMKM. Saya Nadina Salim. Saya Ibu Amai. Nah, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngedit lah kalau kayak